ねえもしもすべて投げ捨てられたら笑って生きることが楽になるのまた胸が痛くなるからもう何も言わないでよ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia, NIM 001. Saya dari kelompok 4. Saya sedikit menjelaskan atau menyampaikan biografi dari Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April 1724 di Konigsberg, Prusia, atau bisa disebut sekarang Kaliningrad, Rusia. Beliau meninggal pada tanggal 12 Februari 1804 di Kaliningrad, Rusia. Immanuel Kant dilahirkan dari pasangan Johann Georg Conrad, seorang ahli membuat baju besi, dan istrinya bernama Anna Regina Kant, Namun, pada tahun 1730 sampai 740 di perdagangan Kaliningrad, Rusia, namun pada tanggal 1730 sampai 1740 perdagangan di Kaliningrad, Rusia melampaui kebangkrutan atau kemerosotan. Ibunya Kant meninggal pada saat Kant berumur 13 tahun, sedangkan ayahandanya Kant meninggal pada saat Kant berumur 22 tahun. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia, NIM 001. Saya dari kelompok 4. Saya sedikit menjelaskan atau menyampaikan biografi dari Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April 1724 di Konigsberg, Prusia, atau bisa disebut sekarang Kaliningrad, Rusia. Beliau meninggal pada tanggal 12 Februari 1804 di Kaliningrad, Rusia. Immanuel Kant dilahirkan dari pasangan Johann Georg Conrad, seorang ahli membuat baju besi, dan istrinya bernama Anna Regina Kant, Namun, pada tahun 1730 sampai 740 di perdagangan
Kaliningrad, Rusia. Namun, pada tanggal 1730 sampai 1740, perdagangan di Kaliningrad, Rusia melampaui kebangkrutan atau kemerosotan. Ibunya Khan meninggal pada saat Khan berumur 13 tahun, sedangkan ayahandanya Khan meninggal pada saat Khan berumur 22 tahun. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Amalia dengan NIM 09. Saya akan menjelaskan tentang sumbangsih Immanuel Kant terhadap ilmu geografi. Immanuel Kant menjadi guru besar untuk logika dan metafisika di Universitas Königsberg. Dia secara rutin menyajikan kuliah tentang geografi fisik. Hal ini dilakukannya sepanjang tahun sampai tahun 1796. Dia itu mengajar tentang geografi fisik, fokusnya terhadap geografi fisik. Dalam pengantar kuliahnya, dia selalu menegaskan tempat geografi dalam dunia ilmiah. Jadi, dialah yang selalu menegaskan terhadap mahasiswanya tempat geografi dalam dunia ilmiah. Dia memberikan landasan falsafi bagi geografi sebagai pengetahuan ilmiah. Jadi intinya sumbangsih Immanuel Kant terhadap geografi itu, yang pertama, dia selalu menegaskan tempat geografi dalam dunia ilmiah. Kemudian yang kedua, dia yang memberikan landasan falsafi bagi geografi sebagai pengetahuan ilmiah. Dan yang ketiga, di Universitas Königsberg, dia menjadi dosen yang secara rutin menyajikan kuliah tentang geografi fisik. Nah, minat Kant dalam geografi fisik itu tidak dirangsang oleh pengalamannya menghadapi alam di berbagai belahan dunia, tetapi muncul dari penyelidikan filosofis atas pengetahuan empiris. Jadi, minatnya terhadap geografi fisik itu tidak dirangsang ketika minat Kant dalam dunia geografi fisik itu tidak dirangsang ketika dia menjelajah dunia. Ketika dia menghadapi alam di belahan bumi dunia itu, dia belum merasakan bahwa dia itu berminat, dia belum memiliki minat terhadap geografi fisik. Akan tetapi dia baru bisa merasakan minatnya tersebut ketika dia menyelidiki sendiri filosofis atas pengetahuan empiris. Maksud dari filosofis atas pengetahuan empiris itu, dia menyelidiki filosofi atas pengetahuan dari pengalamannya pribadi. Nah, pengalamannya pribadi itu ya ketika dia menjelajah dunia, ketika dia menghadapi alam di belahan bumi itu, ketika dia selidiki, dia baru tahu bahwa dia itu berminat ke geografi fisik. Bagi Kant, geografi adalah ilmu empiris yang ingin menunjukkan alam sebagai suatu sistem. Nah, menurut Kant, pengertian geografi menurut Kant itu adalah ilmu empiris, ilmu pengalaman pribadi yang ingin menunjukkan alam sebagai suatu sistem. Ilmu pribadi, pengalaman pribadi yang ingin menunjukkan alam sebagai suatu sistem. Sistem itu cara. Jadi, cara bagaimana menunjukkan alam dengan disesuaikan dengan pengalaman pribadi kita. Kemudian, geografi menurutnya merupakan ilmu tentang fenomena fisik dan budaya yang tersusun dalam ruang bumi. Merupakan ilmu tentang fenomena fisik, pengetahuan tentang fenomena atau kejadian fisik. Fisik itu yang tampak atau nyata. Jadi,
merupakan suatu pengetahuan tentang fenomena kejadian yang tampak di muka bumi ini dan fenomena budaya yang tersusun dalam ruang bumi. Budaya itu ada kaitannya dengan adat. Adat itu artinya kebiasaan. Jadi, menurut Kant, geografi itu suatu pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang tampak dan adat, budaya atau kebiasaan yang tersusun, yang sudah ada dalam ruang bumi, dalam belahan dunia, dalam negara-negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maujib Amirul Qawim, NIM 11. Di sini saya akan menerangkan tentang biografi dari Alexander van Humboldt. Jadi Alexander van Humboldt lahir pada tanggal 14 September 1769 di Berlin. Meninggal pada 6 Mei 1859 di Berlin. Dia berasal dari keluarga elit. Humboldt adalah putra seorang perwira dari tentara Frederick Agung. Ibunya berasal dari keluarga Huguenot Protestan Prancis yang telah meninggalkan Prancis setelah pencabutan Louis XVI pada tahun 1685, di mana pada saat itu adanya kebebasan beragama untuk Protestan. Ayahnya meninggal pada tahun 1779. Humboldt dan saudaranya William dibesarkan oleh ibu mereka. Meskipun kakaknya sebagai pendiri Universitas Humboldt di Berlin, untuk pendidikan dia lulus dari Universitas Göttingen dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu dari tahun 1789 hingga 1790. Dia sangat tertarik pada mineralogi dan geologi. Dia memutuskan untuk mendapatkan pelatihan menyeluruh dalam mata pelajaran ini dengan bergabung di sekolah pertambangan Freiburg Section yang pertama kali didirikan. Dia meninggalkan Freiburg pada tahun 1792 setelah 2 tahun belajar intensif tetapi tanpa gelar. Sebulan setelah itu mendapatkan janji dengan Departemen Pertambangan Pemerintah Prusia. Dia mendapatkan bagian untuk mendirikan pertambangan sendiri, dan bukan hanya itu, Humboldt dengan adanya sendiri mendirikan sekolah teknik untuk para penambang muda. Namun dia tidak berniat menjadikan pertambangan sebagai karirnya. Cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sumbangsih geografi akan diterangkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra dengan NIM 18. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumbangsih Alexander van Humboldt terhadap geografi. Nah, jadi yang pertama, penelitian Alexander van Humboldt ini memiliki dampak yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di zamannya. Kemudian, selain membuat peta, ia juga menjadi pelopor penetapan zona vegetasi dan mengembangkan sistem isotermal. Kemudian, mengkategorisasikan zona-zona di dunia berdasarkan suhu udara yang sama. Nah, dia juga membuat diagram cuaca yang memungkinkan kita bisa memahami fenomena cuaca dengan lebih baik lagi. Yang kedua, dia adalah orang pertama kali yang menjelaskan secara mendasar fungsi dasar dari ekosistem dan saling ketergantungan sistem ekologi di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga adalah dia mengumpulkan data geografis dan data biologis selama bertahun-tahun.
dan hasilnya adalah yang dikenal dengan tulisannya Kosmos yang diterbitkan dalam 5 volume antara tahun 1845 dan juga pada tahun 1862. Kemudian yang keempat, ia dianggap oleh banyak orang karena ia dikenal sebagai pendiri geografi modern untuk karyanya tentang geografi botani dan terkenal sebagai orang pertama yang mengembangkan gagasan bahwa pola cuaca, geologi, dan biologi semuanya memainkan peran penting dalam menentukan tanaman mana yang mampu bertahan di daerah mana. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang Sumbang Asi Alexander von Humboldt. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.